Halo teman-teman. Setiap hari bersama kami, belajar sedikit lebih banyak pengetahuan. Salah satu penyumbang utama kekayaan dan kemakmuran Cina tidak lain adalah Amerika Serikat. Ini mungkin terdengar agak konyol, tetapi tonton video ini sampai akhir Anda akan mengerti. Pada 1970-an, Amerika Serikat dan Cina berubah dari musuh menjadi teman, saat keduanya bergandengan tangan melawan Uni Soviet. Hubungan mereka semakin dekat ketika Deng Xiaoping berkuasa. Ia dikenal sebagai arsitek Cina modern. Dia membuat kesan khusus pada Amerika Serikat, ketika dia meluncurkan perang untuk menyerang Vietnam pada tahun 1979. Dan untuk menarik negara adidaya nomor satu dunia serta negara-negara maju lainnya, berinvestasi di Cina. Deng Xiaoping memperkenalkan reformasi penting, termasuk membuka pasar, dan membangun 4 zona ekonomi khusus, di mana bisnis menikmati insentif pajak terbaik. Segera setelah pengumuman rencana tersebut, perusahaan asing, kebanyakan Amerika Serikat, berlomba-lomba menginvestasikan uang dan membangun kantor pusat di Cina. Yang pertama adalah Coca-Cola, IBM, General Electric, Motorola, dan sejumlah perusahaan besar lainnya. Selama dekade berikutnya, perusahaan-perusahaan ini menuai keuntungan yang terus meningkat, didorong oleh pasar konsumen yang besar dari negara terpadat di dunia. Pada saat yang sama, Cina juga telah mengubah dirinya dari negara miskin menjadi tempat dengan potensi pembangunan yang kuat. Itu telah menciptakan daya tarik yang tak tertahankan bagi investor asing. Segera setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991, investasi langsung dari Amerika Serikat ke Cina meroket, dari 217 juta dolar menjadi 2 miliar dolar hanya dalam 1 tahun. Perusahaan besar seperti Boeing, Microsoft, Procter & Gamble, pada gilirannya, menggelontorkan uang untuk membangun kantor pusat, mengubah tempat ini menjadi salah satu lokasi bisnis tersibuk di dunia. Hubungan ekonomi antara kedua negara dengan cepat berkembang ketika Presiden George W. Bush berkuasa. Dia telah menjadikan perdagangan dengan Cina sebagai prioritas nomor 1. Sebelum tahun 2000-an setelah pembantaian Tiananmen, Amerika Serikat memberlakukan sejumlah pembatasan perdagangan dengan Cina. Tetapi ketika Bush terpilih pada tahun 2001, semua penghalang telah disingkirkan. Tidak hanya Presiden, Fortune 500 dan Kamar Dagang AS juga bersemangat untuk meningkatkan perdagangan dengan Cina. Catatan, Fortune 500 adalah peringkat dari 500 perusahaan AS terbesar berdasarkan pendapatan total. Bersama-sama, mereka mengusulkan hubungan perdagangan yang permanen dan normal dengan Cina. Dengan demikian, antara kedua negara tidak akan ada pembatasan jumlah barang impor dan ekspor. Alhasil, dari tahun 2000 hingga 2015, ekspor Cina ke Amerika Serikat meningkat 4 kali lipat. Juga sejak semua pembatasan dicabut, perusahaan multinasional AS telah memperluas kantor pusat mereka di Cina satu persatu. Termasuk Apple, Intel, Dell, TXN, Walmart, Yum, KFC, Taco Bell, Nike, Avon, Johnson & Johnson, Pfizer, masih banyak lagi, harus diceritakan dalam beberapa menit. Untuk memvisualisasikan preferensi AS untuk Cina, mari kita lihat grafik ini. Antara tahun 2000 dan 2020, investasi langsung AS di Cina telah meningkat lebih dari 11 kali lipat. Bintang Bao Cina cepat kaya. Melalui apa yang baru saja kita pelajari, apakah Anda bertanya-tanya mengapa perusahaan AS memilih Cina untuk berinvestasi dan bukan negara lain? Bahkan, mereka juga memilih negara lain untuk berinvestasi, namun kebanyakan lebih memprioritaskan Cina. Ada 4 alasan utama untuk ini. Pertama, Cina memiliki populasi terbesar di dunia, dan kelas menengah berkembang pesat. Itu menciptakan pasar konsumen yang besar, barang-barang yang diproduksi langsung dikonsumsi. Kedua, tenaga kerja murah. Faktanya, upah pekerja Cina telah meningkat jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, itu masih jauh lebih murah daripada AS1. Hal penting lainnya adalah UU Ketenagakerjaan. Cina berada di peringkat terbawah untuk hak-hak pekerja. Itu berarti bisnis dapat lebih mudah mengeksploitasi pekerja. Ketiga, tarif pajak. Pajak penghasilan perusahaan Cina adalah 25%, lebih rendah dari India 35% atau Brasil 34%. Kedua negara memiliki populasi yang besar. Keempat, pada logistik. Sistem perkeretaapian dan pelabuhan Cina berkelas dunia.
Transportasi barang menjadi mudah dan cepat yang menghemat waktu dan biaya. Selain itu, jika dibandingkan dengan negara dengan populasi besar seperti India atau Brasil, Cina lebih baik dari mereka dalam hal biaya listrik, tingkat kejahatan dan tingkat polusi yang lebih rendah. Akibatnya, perusahaan-perusahaan AS selalu menjadikan Cina sebagai prioritas nomor satu mereka, terlepas dari ketegangan perang perdagangan baru-baru ini. Sebagian besar dari mereka masih belum berniat memindahkan markas mereka ke negara lain. Cukup menyedihkan bagi Amerika Serikat, karena berbisnis dengan Cina, banyak perusahaan mereka telah memindahkan kegiatan produksinya ke pasar miliaran orang. Alhasil, pada 2016, Cina mengalahkan Amerika Serikat dan menjadi produsen terbesar dunia. Hal pahit lainnya, banyak perusahaan AS pada awalnya memiliki cita-cita pergi ke Cina untuk menghasilkan banyak uang. Untuk membantu negara mereka mempertahankan posisinya sebagai negara adidaya, dan pada saat yang sama menghancurkan bisnis negara tuan rumah. Namun, setelah bertahun-tahun cita-cita itu perlahan memudar. Saat ini, banyak perusahaan dan korporasi besar Cina telah mengejar teknologi Amerika. Mereka mencoba yang terbaik untuk bersaing dengan tujuan mendapatkan kembali posisi unik di rumah. Perusahaan semacam itu secara aktif didukung oleh pemerintah Cina. Itu membuat orang Amerika sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.